Halo warga nobar yang bulan ini mengibarkan bendera nakama alias bendera One Piece sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan ajaib pemerintah. Kayak apa kabarnya bebuhan peninian hari ini? Kembali lagi bersama Mamang Tobi, sang pengangguran profesional yang tentu saja akan melanjutkan film kemarin yaitu The Expendables 3. Nanggungkan, kita gas aja sampai yang paling terbaru. Kali ini tim Legend Brutal yang dipimpin oleh Barney dianggotai oleh Mamang Botak, Jason, dan artis kawakan lainnya kembali beraksi dengan tantangan, problematika, dan sosok musuh baru yang sudah pasti berbahaya dan memacu adrenalin. Salah satunya, mereka hanya bersepuluh tapi mampu menghabisi ribuan batalion musuh. Aksi unik apalagi yang akan mereka lakukan? So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah The Expendables 3. Film dibuka dengan kereta lapis baja yang mengangkut seorang buronan menuju penjara Denzali, tempat para penjahat kelas kakap dikurung. Dari udara, sebuah helikopter yang ditumpangi Barney dan tim Expendables memantau pergerakan kereta tersebut. Usut punya usut, mereka tengah menjalankan misi penyelamatan buronan di dalam kereta. Sementara itu, 3 anggota lain yakni si Mamang, Botak, Lee, Tol, dan Gunner bersiap untuk memulai penyerangan. Mereka mengawali aksi dengan menembaki para penjaga kereta yang menyerang balik dengan senjata berat. Beruntung, kereta terjatuh akibat tersangkut kabel listrik. Tanpa menunggu banyak waktu, tim Expendables langsung turun ke gerbong dan menghabisi penjaga tanpa tersisa. Di sana, mereka berhasil membebaskan target buronan mereka yang merupakan mantan anggota Expendables bernama Doc. Namun bukannya langsung kabur, Doc malah menatap foto sosok jenderal. Tak sampai situ, ia malah kabur dan menyerang para penjaga termasuk masinis di ujung kereta. Usut punya usut, ternyata Doc melakukan ini karena sakit hatinya kepada sang jenderal. Lalu sebelum menyelamatkan diri, Doc sengaja menggaspol kereta Selepas menghancurkan penjara, mereka pergi ke landasan untuk berganti pesawat. Di sini terungkap bahwa Doc adalah angkatan pertama di Expendables dan merupakan salah satu pendiri yang masih hidup. Di dalam pesawat, Doc mulai berkenalan dengan anggota Expendables lainnya. Di sini, Doc pun menceritakan kepada Gunner dan Toll Road kalau dia pernah menjadi ahli medis sebelum hijrah ke dunia pergelutan. Dia lalu mengisahkan awal mula berdirinya di Expendables. Setelah mendongeng, Doc pun meminjam pisau milik Gunner untuk mencukur brewoknya yang sudah lebat. Tak lama, Doc datang menemui Lee dan Barney di kemudi pesawat. Ia diberitahu Barney bahwa setelah ini mereka tidak akan pulang, namun menjalankan misi baru, di mana mereka harus menangkap seorang pedagang senjata bernama Victor Min yang akan transaksi jual beli bom di sebuah dermaga di Somalia. Doc sempat menolak berangkat jikalau pisau-pisau kesayangannya tidak ada. Namun tak disangka-sangka, Barney sebagai pemimpin yang care dan amanah sudah membawa semua barang kepemilikannya. That's my shit. That is your shit. Singkat cerita, Barney CS akhirnya tiba di Somalia dan di sana mereka bertemu dengan Caesar. Nah, untuk mencapai lokasi selanjutnya, beliau-beliau ini kepikiran ide brilian bin jenius untuk menyamar menjadi gerombolan nelayan.
Kemudian setibanya di lokasi, Barney langsung memimpin pasukan untuk menemukan target, sementara Caesar dan Gunner mengawasi mereka di perahu. Watch your overhead. Setelah membogem beberapa penjaga, mereka pun berpencar. Barney dan yang lainnya bersembunyi di balik sebuah kargo, sementara Doc dengan kelincahannya menuju ke alat berat crane. Doc langsung memindahkan kargo yang berisi rekan-rekannya agar mereka bisa melihat sosok Victor Min dari atas. Tapi tak disangka-sangka, sungguh tiada yang menduga target mereka adalah Conrad Stonebanks. Siapa dia? Nah, beliau ini adalah sahabat lama Barney, salah satu pendiri The Expendables yang sudah lama AFK. Ternyata sekarang ia mengganti namanya menjadi Victor aka Samidi untuk keperluan bisnis setelah berubah menjadi jahat. Mengetahui hal itu, Barney dan timnya pun tanpa pikir panjang langsung membabi buta menyerang Samidi CS. Always negative. Gencatan senjata pun terjadi antara tim Expendables dan Samidi. Kemudian, dari atas perahu Caesar yang melihat timnya terdesak pun bergabung dengan tim menggunakan cara yang sangat epik. Meski truk sempat tersangkut rantai dan mendapat serangan bertubi-tubi dari musuh, mereka berhasil melawan balik dan selamat. Namun tanpa mereka sadari, Samidi sedang mengintai dari atas. Dia juga hendak menembak kepala Barney. Namun, ia justru melakukan hal ini. Setelah ledakan itu, tim mencoba memberi pertolongan kepada Caesar. Tetapi karena kondisinya sudah cukup parah, mereka pun membawa Caesar ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Di rumah sakit, Barney meninggalkan cincin keberuntungannya untuk Caesar. Ia kemudian bertemu dengan teman lamanya, yaitu Trench, dan menceritakan bahwa Samidi masih hidup. Mendengar hal itu, Trench menyarankan Barney untuk pensiun saja. Namun Barney menolak dan pergi begitu saja. Di luar rumah sakit, Barney bertemu dengan kepala operasi CIA bernama Drummer yang langsung memarahinya karena gagal menghabisi Samidi. Di sini, Drummer tampak kecewa karena Barney gagal menangkap Samidi. Dia memberi Barney kesempatan sekali lagi dan jika gagal lagi, maka tidak akan ada ampun baginya. Sebelum pergi, Drummer mengingatkan Barney agar tidak stres atau dirinya bisa-bisa kena stroke. Your men are shot to shit. Don't worry about it. I'll handle it, Joe. Mind? Bersamaan dengan itu, Samidi tengah menghadiri sebuah pameran seni di Rusia. Ia membeli sebuah lukisan yang menurutnya tidak bagus sama sekali. It's shit. What do you want for it? $3 million. Done. Di pihak lain, Barney mengumpulkan tim Expendables di sebuah bar. Di sana, ia terang-terangan membubarkan tim dan menyuruh mereka bertobat ke jalan yang benar. It's over. We're done. Live your lives while you can.
Keputusan itu membuat rekan-rekannya tidak terima, termasuk Lee yang kemudian menyusul Barney untuk menyampaikan kekecewaannya. Namun, Barney mengabaikan Lee kemudian pergi begitu saja. Beberapa hari setelahnya, Barney pergi ke Las Vegas untuk menemui teman lamanya yang bernama Bonaparte. Dia ingin meminta bantuan untuk membentuk tim baru. Dengan syarat mereka harus muda, kuat, dan berpengalaman. Udah kayak syarat loker Konoha aja. Orang pertama yang direkrut adalah Thorn, seorang pendaki tebing. Bukan pendaki biasa, ia juga hacker handal yang pernah meretas sistem satu kota. Oh, that's not him. That's him. I could do that. Lanjut ke New York, mereka merekrut anggota kedua, yaitu Luna. Dia bekerja di sebuah diskotik sebagai petugas keamanan yang punya keahlian baku hantam. I could do that. Tiba di Arizona, mereka hendak bertemu kandidat lain yang bernama Felipe Silva. Namun siapa sangka pria yang berpenampilan seperti ninja dari Konoha itu ternyata bernama Galgo. Dia adalah mantan pasukan khusus yang sangat ingin bekerja sama dengan Barney. Sontak Bonaparte pun mengajak Barney pergi karena Galgo terlalu tua untuk misi ini. Not yet. Galgo, this shit has got to stop. This is the third time this month. God damn it! I need a job! Karena gagal direkrut, Bonaparte pun menggantinya dengan orang lain, yaitu Mars. Dia adalah ahli senjata sekaligus ahli menembak. Barney langsung menyukainya. Mereka kemudian pergi ke Meksiko untuk bertemu rekrutan terakhir, yaitu John. Tidak pakai IQ-7, mantan prajurit yang banting setir menjadi petarung jalanan. Sayangnya, John saat itu kalah dalam pertarungan, tapi Barney tetap terkesan dan akhirnya memasukkannya ke tim baru. You didn't waste your time. Singkat cerita, saat Barney hendak kembali ke markas, tiba-tiba drummer sudah berada di dalam mobilnya. Dia kemudian memberi informasi tentang keberadaan Samidi. Satellite map, coordinates for where he'll be. Diketahui Samidi sedang berada di kota Bukares dan Barney harus segera menangkapnya. Namun, drummer meminta untuk menangkap Samidi hidup-hidup karena pihak CIA ingin menyerahkan Samidi ke pengadilan militer di Den Haag, Belanda. Sebelum pergi, drummer memperingatkan Barney untuk tidak gagal dalam misi ini. Don't trash the place. Tanpa membuang waktu lagi, Barney langsung mengumpulkan tim barunya di pagi hari. Namun, dia kembali didatangi oleh tim lamanya, yaitu Lee, Gunner, Doc, dan Toll Road. Mereka masih tidak terima karena dibubarkan. Apalagi kini Barney membentuk tim baru tanpa memberitahu mereka. Doc bahkan sengaja mengejek tim baru sebagai tim yang amatir. Sontak, hal tersebut menimbulkan ketegangan di antara mereka. Who you calling asshole, Grandpa? You want to dance, big guy? Hey! Lee kemudian mengajak yang lain untuk pergi saja. Namun sebelum angkat kaki, Lee memamerkan skill lempar pisaunya kepada para pemuda itu. Tak berselang lama, Barney dan tim barunya pun berangkat menggunakan pesawat The Expendables. Dan pilot kali ini adalah Trench. Lalu di dalam pesawat, John bertanya kepada Barney kenapa dia sangat ingin menangkap Samidi. Barney pun langsung memberikan dokumen dari drummer yang berisi semua bukti kejahatan Samidi. Ketika John membuka dokumennya, dia melihat semua hal jahat, tak berperi kemanusiaan, dan tak beradab yang dilakukan mafia tersebut. Tak sampai di situ, dia juga melihat tato The Expendables di tangan Samidi. Pada waktu yang sama, Lee dan yang lainnya sedang menggalau di rumah masing-masing. Mereka bingung harus melakukan apa karena sejak timnya dibubarkan, mereka resmi menjadi pengangguran kayak saya. Keesokan harinya, Barney CS tiba di Bukares untuk mengawasi pergerakan Samidi dan orang-orang terdekatnya.
Move. Setelah mengintai keamanan lawan, Barney and the gang pun kembali ke markas untuk membicarakan strategi mereka. Awalnya, Barney menyarankan agar tim langsung menggerebek lokasi jual beli senjata. Akan tetapi, tidak ada yang setuju dengan rencana tersebut karena terlalu berisiko. Di sisi lain, Thorn mengajukan rencana lain, yaitu meretas sistem hotel yang ditinggali oleh Samidi. Karena dengan demikian, mereka bisa menyusup lalu menangkap Samidi. Kali ini, semua anggota setuju dengan rencana Thorn. Bam. Bam. Let's go. Lalu ketika hari sudah larut, Barney dan timnya pun mulai bergerak. Barney dan Luna masuk melalui saluran air yang terhubung langsung dengan hotel Samidi. Sementara itu, Thorn akan bertugas mengendalikan drone pengintai untuk melaporkan situasi di luar. Sedangkan John dan Mars bertugas untuk masuk lewat pintu akses yang telah dihack oleh Thorn. Good to go. Tak berselang lama, pembeli senjata Samidi tiba-tiba muncul. Dia adalah Goran Fata, seorang mafia lokal yang tertarik dalam bisnis senjata. Kemunculannya yang mendadak membuat Barney dan kawan-kawan mempercepat aksinya. Mereka mulai menghabisi para penjaga dan langsung membidik ke arah Samidi CS. Setelahnya, Thorn mematikan listrik hotel lalu baku tembak pun terjadi. Stonebanks is moving, watch it. Thorn juga telah menutup akses untuk semua pintu keluar sehingga Samidi tidak bisa kabur kemanapun. Kemudian giliran Luna yang bertindak. Dia langsung menghajar Samidi dan anak buahnya. Singkat cerita, Barney CS menculik Samidi dan menyekapnya. Di dalam mobil, Barney menonjok Samidi tanpa ampun. Di sini, Samidi terus mengoceh membuat Barney semakin emosi dan menjadi lengah. Tanpa sepengetahuan Barney CS, anak buah Samidi sedari tadi mengintai dengan helikopter. Ternyata, Samidi membawa pelacak GPS sehingga timnya bisa menyusul. Tidak sampai di situ, anak buah Samidi menembakkan roket ke arah Barney dan membuatnya terpental ke dalam sungai. Namun, karena terbawa arus, Samidi tidak bisa menemukannya. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menculik Thorn dan yang lainnya dan akan menjadikan mereka umpan. I need a body, find him. Pagi harinya, antek-antek Samidi menemukan Barney yang terdampar di pinggir sungai. Di sini, Barney tidak tinggal diam. Dia langsung membrutal dan menghabisi semua jamet itu dalam hitungan detik. Selepas membrutal, Barney kembali ke pangkalan udara untuk menemui Trench. Tak berselang lama, Barney mendapat kiriman video dari Samidi yang menyekap dan menyiksa timnya. Dia mengancam akan membunuh mereka kalau Barney tidak muncul dalam 48 jam ke depan. 48 hours on the gun. You want him? Come get him. Barney pun memutuskan untuk menyelamatkan anak buahnya. Trench berusaha membujuk supaya Barney mau memanggil Lee dan kawan-kawan. Tetapi dia tidak mau karena mereka sudah pensiun. Dan tak lama kemudian muncullah sosok Galgo. Dia meyakinkan Barney untuk membawanya dalam misi ini. Walaupun sempat ragu, Barney akhirnya menerima Galgo berkat kegigihannya dalam membacot. Help me with the crate. Galgo. Logo sounds like a Parisian hooker. Bahkan saat Barney sibuk menyiapkan pesawat, yang dilakukan Galgo hanyalah menceritakan masa lalunya. Tapi apa boleh buat, Barney memang membutuhkan bantuannya. Singkat cerita, pesawat pun siap untuk diterbangkan. Namun, ketika hendak lepas landas, tiba-tiba pesawatnya dicegat oleh Lee dan kawan-kawan. Mereka juga ingin ikut dalam misi ini. What the hell are you doing here? You stupid enough to get... Mau tak mau, Barney pun membiarkan mereka ikut. Di dalam pesawat, Barney dihubungi lagi oleh drummer yang memberikan informasi tentang lokasi terkini dari Samidi dan pasukannya. Drummer juga mengingatkan kembali bahwa Samidi tidak boleh terbunuh. Dia harus ditangkap hidup-hidup. Those are orders, Barney.
Di lain pihak, drummer memilih untuk terjun langsung ke lapangan. Walaupun sudah bau tanah, dia masih tetap ingin membrutal. Tidak sendirian, dia ditemani oleh Trench dan Yin Yang alias Mamang Jet Li yang di episode sebelumnya sudah pensiun dan jadi Wong Fei Hung. I thought church was asshole. Pada waktu yang sama, tim Barney sudah tiba di hutan dekat persembunyian Samidi. Sambil berjalan, Barney bertanya kepada Galgo kenapa dia pensiun dari militer dan ditinggalkan oleh pasukannya. Ternyata, Galgo bukan ditinggalkan karena bodoh, justru teman-temannya meninggal di medan perang dan dia adalah satu-satunya yang masih hidup. Everybody died except me. Mereka kemudian memantau persembunyian Samidi, tapi anehnya tidak ada pasukan penjaga di sana. Barney CS pun segera masuk dan menyelamatkan tim barunya. Namun, yang tidak dia sadari, gedung tersebut telah dipasang peledak di setiap sudutnya. Dan mereka hanya memiliki 45 detik untuk keluar. To get out of there, you got how about 45? Thorn pun tidak tinggal diam, dia langsung mengambil alat penangkal sinyal milik Gunner untuk memblokade jaringan di peledak milik Samidi. Berkat kemampuan hackingnya, Thorn berhasil mematikan semua bom di gedung itu. Focus. Got it. Tapi masalah tidak berhenti di situ saja. Bom tersebut masih bisa meledak jika alat milik Gunner mati. Di sisi lain, Samidi juga telah mengirim ribuan pasukan dari Afghanistan untuk mengepung Barney CS. Tidak hanya dikepung, mereka juga memiliki konflik internal antara tim senior dan junior. Di sini, Barney sebagai pemimpin yang bijak berusaha menjadi penengah. We just may get out of this alive. Barney memotivasi anggotanya bahwa jika mereka bersatu, mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini. Setelah semuanya tenang, Barney langsung membagikan senjata dan menjelaskan strategi untuk keluar yang intinya adalah maju terus pantang modar. Sepuluh pasukan elit ini bertarung tanpa rasa takut sedikit pun. Meski dengan senjata yang seadanya, mereka mampu bertahan dari serangan tank baja dan serbuan musuh yang tidak terhitung. Beruntung, drummer datang tepat waktu. Dia bersama dengan Trench dan Yin Yang membantu lewat serangan udara. Berkat bantuan drummer, tim Barney menjadi lebih leluasa dalam menyerang. Dan hal tersebut pun membuat Samidi murka. This is not happening. You want to do something? Di sudut lain, Luna sedang berjibaku dengan para tentara, sedangkan Galgo sibuk menghindari serangan jarak jauh. Dan ajaibnya, dia tidak terluka sedikit pun. Galgo kemudian membantu Luna untuk membabat tentara musuh hanya dengan satu terjangan saja. Sementara itu di udara, drummer tengah mengincar helikopter musuh. Begitu mendekati target, Yin Yang segera melepaskan tembakan bertubi-tubi. Di waktu yang sama, Gunner dan Toll Road membajak tank baja musuh untuk melakukan serangan balik. Saat perang sedang sengit-sengitnya, Samidi kembali mengutus anak buah. Kali ini dipimpin oleh pria bongsor, sebut saja Paijo.
Namun hanya dalam waktu singkat, Lee dan kawan-kawan mampu membalik keadaan dan melumpuhkan Paijo beserta antek-anteknya. Sayangnya, bala tentara Samidi terus berdatangan seolah-olah ini adalah medan perang dunia. Padahal yang mereka lawan hanyalah 13 orang. Oleh karena itu, Barney segera menyuruh semua anggotanya untuk naik ke atap agar bisa masuk ke helikopter milik Drummer. Di lain pihak, Samidi pundung karena pasukannya tidak becus melawan Barney and the gang. Dia pun akhirnya memutuskan untuk terjun ke lapangan. Ketika yang lain sudah sampai ke atap, Barney tiba-tiba ditembak oleh Samidi. Samidi kemudian mengajaknya gelut dengan tangan kosong. Sebagai seorang legenda hidup, tentu saja Barney menerima tantangannya. Barney yang sudah lelah kembali bangkit lagi dan berhasil mengalahkan Samidi. Tapi sayangnya alat penangkal sinyal mati sehingga bom di gedung pun meledak. Tanpa berpikir panjang, Barney langsung berlari ke helikopter sebelum gedungnya roboh. Setelah berperang, Barney mengadakan pesta beras kencur di kedai Mbok Yuni. Di sini, Caesar terlihat sudah kembali bergabung. Drummer juga ikut menghadiri pesta tersebut. Dia tidak kecewa pada Barney sebab gagal membawa Samidi hidup-hidup. Drummer justru senang karena bisa bekerja sama dengannya. Sementara itu, Galgo kini resmi menjadi anggota The Expendables yang baru. Thank God, because I already spent a fortune on this. Semua orang pun gembira, termasuk Trench yang kembali dari pensiun dan akan terus membrutal bersama Yin Yang. Dan film pun tamat. Enggak dong, kan masih ada The Expendables 4 lawan Iko Uwais. Nah, dari film ini kita belajar strategi terbaik bukan soal jumlah pasukan, tapi soal kepercayaan satu sama lain. Karena bersatu kita teguh, bercerai kita jadi umpan granat. Buat kalian semua warga Nobar, kalau kamu suka alur film yang brutal seperti ini, tuh ada kan tombol like, dipencet. Jangan lupa komen juga biar next kita lanjutkan seri filmnya. Nah, contoh komennya, Bang Tobi ganteng, lanjut dong film Expendables 4. Atau request aja kalau kamu punya rekomendasi film seru dan trending. Nah, hampir lupa nih, share video ini ke kawan-kawan kalian kalau punya. Segitu dulu dari Mamang Tobi, sang pengangguran profesional, mengucapkan sampai jumpa di video seru selanjutnya. Nah, kalau begitu passwordnya apa? Ya benar, Burung Kuntul pamit undur diri.